Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus gencar gerakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kampanye terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat secara bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Kampanye protokol kesehatan, gerakan 3M dikemas dalam video edukasi. Ide bermula dari keresahan Maulana Malik, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Cikoko yang melihat banyak warga di wilayahnya belum melaksanakan gerakan 3M. Maulana Malik lantas mengajukan ide untuk membuat video edukasi melibatkan warga di 5 RW Kelurahan Cikoko untuk bermain seni peran. Seperti hari ini, warga RW 001 Kelurahan Cikoko bermain seni peran untuk sosialisasi gerakan 3M di lingkungan keluarga. Ini sih pertama kita bikin yang pastinya dari Satpol untuk wilayah Cikoko nanti terus kita udah bikin anak kecil juga ada buat protokol kesehatan 3M saat mereka lagi main suruh pakai masker. Terus ada lagi tentang orang yang lagi beli kopi itu dia cuma pakai masker di dagu, tapi kan untuk protokol kita harus tutup hidung dan mulut. Kalau saya pribadi sih saya nulis, nanti saya langsung koordinasi sama Ibu Lurah, nanti kita berdua yang ibaratnya yang matangin itu loh. Melibatkan semua RW dari RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5 itu kita bikin video semua. Hanya bermodal telepon pintar miliknya, Maulana Malik mengambil video, lalu menyunting video kampanye gerakan 3M. Lantas mengunggah ke akun media sosial Kelurahan Cikoko. Bi, lupa. Apa? Masker ya? Oh iya lupa. Ini Bi, pakai dulu. Oh iya. Setiap 2 minggu sekali, Kelurahan Cikoko akan mengunggah video edukasi gerakan 3M. Video ditonton 500 hingga 600 pemilik akun, yang mayoritas warga Kelurahan Cikoko. Mereka mengaku bangga wilayahnya bisa berpartisipasi melalui video edukasi untuk kampanye gerakan 3M. Cukup efektif karena mau ingat bahwa 80% kegiatan kita itu sekarang adalah media sosial. Sehingga dengan menggalakkan kampanye 3M dan menjaga pencegahan atau penularan COVID-19 dengan media sosial lebih efektif. Ya ini untuk pembelajaran juga sih ya, maksudnya ketika orang menonton di media sosial atau apa, dia akan saling mengingatkan, terutama untuk kita yang suka keluar rumah dan anak-anak yang bermain juga seperti itu. Video-video kreatif yang dilakukan oleh Kelurahan Cikoko sudah sangat bagus untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dengan kampanye melalui video edukasi di media sosial yang melibatkan warga, jumlah pelanggar protokol kesehatan di Kelurahan Cikoko semakin berkurang. Warga mulai menyadari peran penting semua pihak untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan adanya video, masyarakat akan langsung ingatnya gitu loh. Oh benar-benar masker itu benar-benar berfungsi dan manfaatnya juga sangat banyak untuk mencegah penularan COVID ini gitu. Alhamdulillah dengan adanya kita penggalangan melalui video dan juga sosialisasi ke masyarakat, alhamdulillah berkurang. Iya, kadang-kadang mereka kita muter aja nih, kita lewat pakai baju, kita pakai seragam, kita jual sama PP muter, itu langsung mereka udah pakai masker, itu langsung wah ada orang kelurahan, berarti akan ada ini nih dari terkecil mereka kena sanksi, dan mereka langsung menerapkan pakai masker gitu. Selanjutnya, Kelurahan Cikoko akan membuat video edukasi Si Mas Berpeci atau aksi masyarakat bersih-bersih peduli Cikoko. Gerakan untuk kampanyekan pentingnya membersihkan tempat cuci tangan, mengisi air bersih, sabun, dan terakhir edukasi bagaimana mencuci tangan dengan benar. Tentu saja video edukasi masih akan melibatkan warga sekitar untuk bermain seni peran. Yulia Horisman, Ori Salvian, Jawa Post TV. Kalau kita di luar, kita harus menaati protokol kesehatan.
untuk menggaungkan gerakan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Perlu sebuah gerakan yang inovatif dan juga kreatif agar gerakan ini bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan di Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan inilah menjadi salah satu kelurahan yang melakukan gerakan 3M dengan kemasan yang kreatif dan inovatif. Saya akan berbincang bersama dengan Lurah Cikoko dan juga Wali Kota Jakarta Selatan berikut ini. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona, dan kali ini saya sudah bersama dengan Lurah Cikoko, Ibu Fitriyanti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Yuli. Ibu Fitriyanti ini adalah salah satu lurah yang aktif, inovatif, dan juga kreatif mengemas sosialisasi 3M melalui media sosial. Nah, ini yang melatar belakangnya sebenarnya apa, Bu? Awalnya sampai bisa membuat kemasan yang kreatif kampanye sosialisasi 3M ini. Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk di Kelurahan Cikoko, kita temukan pada saat kita pelaksanaan PSBB keliling wilayah, kita temukan banyak kejadian-kejadian yang di masyarakat yang bisa tergambarkan dari konten media sosial. Jadi pada saat kita di lapangan, contohnya saja ketika kita ke inspeksi ke dalam warung kopi, itu banyak yang sebenarnya mereka sudah selesai makan minumnya tetapi maskernya tidak benar. Atau pada saat antri pembelian makanan tidak menggunakan masker dengan benar. Kemudian di lingkungan sekitar kita pun banyak-banyak hal yang terjadi seperti itu gitu. Jadi itu yang melandasi menggugah kesadaran dengan melibatkan peran serta warga masyarakat. Bu, ini untuk kasus positif COVID-19 apakah masih dalam batas yang dibilang rendah atau tinggi atau gimana temuannya Ibu sebelum ada gerakan ini? Untuk sebelum ada gerakan ini, kasus di kita cukup tinggi, Bu. Jadi begitu ada kasus, kita langsung terjadi lumayan tinggi sampai ada dengan kasus meninggal dunia. Setelah itu berbagai hal kita antisipasi. Nah, pada saat antisipasi ini kita perlu berpikir kreatif. Nah, ini salah satu yang saya lakukan adalah dengan melibatkan itu. Jadi diharapkan adanya partisipasi masyarakat, mereka lebih aware gitu. Jadi mereka lebih intens untuk melaksanakan sosialisasi. Ada berapa orang waktu itu, Bu, yang positif? Untuk saat ini cukup banyak di Cikoko. Total keseluruhan dari awal, dari mulai kasus Cikoko, totalnya sekitar 30. Dan sekarang udah mulai gerakan di kemasan kreatif, mulai menurun, kesadaran masyarakat juga sudah mulai, Ibu lihat sudah mulai tumbuh. Betul, sampai dengan saat ini kalaupun ada kasus, kita munculnya antara 1 atau 2, itu jeda berapa lama sampai kasusnya selesai, baru muncul lagi. Jadi bisa dilihat perkembangannya. Ya, Bu, ini kan menarik ya, karena di Cikoko ini karakteristiknya itu padat penduduk. Betul. Tadi Ibu sempat cerita juga ada satu rumah dihuni 17 orang. Betul. Nah, ini strategi supaya sosialisasi 3M itu mengena ke mereka dan menurunkan kasus positif, apa yang dilakukan strateginya, Bu? Strateginya yang pasti koordinasi, kolaborasi dengan gugus tugas itu pasti gitu. Kita selalu melakukan rapat dengan gugus tugas, tetapi memang sifatnya kita tidak di kelurahan rapatnya, cenderung pada saat turun kepada warga masyarakat, itu kita lakukan pertemuan kecil. Terus kita bahas apa yang terjadi, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan. Dan sekarang pun rapat itu saya tidak perlu datang ke warga masyarakat, kita cukup masuk di dalam WA grup mereka, tanyakan, terus mereka akan respon balik. Gitu. Jadi intinya sekarang kita sudah berpikirnya dengan menggunakan media yang ada. Ya. Ini apakah juga sudah mulai melakukan rapid, Bu, atau swab untuk mereka-mereka yang di dalam lingkungan padat penduduk sekali, satu rumah terdiri dari banyak orang, untuk pencegahan gitu ya, sejak dini? Untuk pencegahannya, kelurahan sudah melaksanakan 2 kali rapid, 1 kali swab. Kita tawarkan, kita bagi ke semua RW yang ada di Kelurahan Cikoko, tepatnya ada 5 RW. Kita tawarkan, tapi kita tidak paksakan. Jadi bagi yang mau saja untuk ikut, dipersilakan. Ya. Bu, ini setelah ada mulai kampanye ini berjalan dan melibatkan masyarakat, kemudian program selanjutnya apa sih yang sedang digencarkan oleh Ibu? Ya, program selanjutnya saya selalu melihat perkembangan dari yang dilakukan di tingkat kecamatan. Kita kan ada rapat gugus tugas. Ketika gugus tugas, tim puskesmas menyampaikan klaster-klaster yang terjadi seperti apa. Dari situlah saya sampaikan kepada warga masyarakat,
Mulai dari klasternya adalah klaster tempat nongkrong, itu sudah kita antisipasi. Kemudian klaster keluarga yang kemarin sempat ada pada saat libur panjang, itu biasanya berkumpul, arisan dan segala macam, mereka lupa terhadap protokol kesehatannya seperti itu sudah kita galakkan. Terakhir yang akan kita laksanakan adalah pencegahannya di klaster olahraga. Gitu. Itu nanti akan seperti apa rencana program yang akan dijalankan, Bu? Ya, untuk pencegahan olahraga kami akan melakukan video seni perannya adalah melakukan do and dance. Apa yang dilakukan diperkenankan pada saat kita mulai berolahraga hingga selesainya, sama yang jangan dilakukan pada saat olahraga. Jadi walaupun secara aturan masker diperkenankan untuk tidak digunakan, tetapi hal-hal lain seperti contohnya setelah usai berolahraga, kita tidak boleh berkumpul semua, kemudian makan bersama-sama, tidak jaga jarak. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang dilupa ketika kita kumpul dengan banyak orang. Oke. Bu, tadi kan Ibu juga sempat singgung soal klaster. Nah, kalau di Cikoko ini, klaster yang paling potensi untuk muncul tuh apa? Dari nongkrong-nongkrong anak muda, ataukah keluarga yang Ibu lihat? Untuk di Cikoko, kita paling banyak adalah klaster keluarga, karena memang kalau untuk wilayah Cikoko ini wilayah permukiman, tidak banyak tempat nongkrong, jadi paling banyak kasusnya berasal dari klaster keluarga. Dan itu perhatian khusus Ibu pasti ke keluarga yang digencarkan? Betul. Ya. Tantangannya apa sih Bu melakukan sosialisasi ini? Apakah masih banyak masyarakat yang juga susah untuk diberitahu, masih bandel? Untuk lingkungan Cikoko sendiri pada dasarnya masyarakatnya luar biasa, hanya memang kita belum menimbulkan awareness dari mereka sendiri. Jadi kalau sekarang tanggung jawab pemerintah adalah terus menggelaukan, terus menyadarkan warga masyarakat. Intinya mudah-mudahan kalau semakin kita intens, mereka tidak bosan. Kalau istilah Pak Presiden adalah jangan kendor pakai masker gitu. Jadi kita bagaimana menyadarkan masyarakat sampai timbul awareness. Kalau sudah timbul awareness, insya Allah tugas pemerintah jauh lebih ringan. Ini sosialisasi sudah dilakukan. Nah, bagaimana dengan penegakan sanksinya ke masyarakat Bu bagi yang melanggar? Ya, kalau penegakan sesuai dengan aturan dari Pak Gubernur kita jalankan. Untuk di Cikoko kita sampai dengan saat ini bagi yang sanksinya, penerapan sanksi rata-rata adalah sanksi sosial. Jadi artinya membersihkan fasilitas umum, menyapu dan segala macam. Kemudian hanya 1 atau 2 kasus di mana mereka lebih memilih untuk membayar karena tidak ingin wajahnya terekam atau terfoto, itu saja. Sisanya semua 99% lah sanksi sosial. Tapi ini masih untuk Satgas RT RW rutin berkeliling Bu? Rutin. Kami setelah menjadwalkan pada saat penegakan PSBB bersama, kita sehari 2 kali penegakan PSBB, itu disertai dengan FKDM, LMK, dan RW. Gitu. Jadi memang unsur-unsur masyarakat yang dilibatkan tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Setelah ada itu Bu, efek jerah tidak dilihat di masyarakat? Luar biasa. Jadi ketika kita pada saat patroli, mereka langsung sadar, minimal saja sadar, langsung bawa maskernya, langsung pakai. Gitu. Adapun kejadian yang kita temukan ketika kita patroli keliling, mereka yang tadinya mau keluar langsung berbelok, ambil maskernya ke rumah. Jadi hal itu yang segi positif yang bisa dilihat di masyarakat. Ya. Dan ini juga penting karena di Ibu Lurah Fitriyanti ini mengikut sertakan juga masyarakat. Ini penting karena supaya masyarakat merasa dilibatkan dan juga untuk memupuk kesadaran semua pihak. Terakhir Bu, apa imbauan dari Ibu buat masyarakat di Cikoko? Ayo sama-sama kampanyekan gerakan 3M. Ya, buat masyarakat khususnya di Kelurahan Cikoko, saya menghimbau semuanya jangan lupa terapkan 3M, tidak bosan-bosannya. Ketika kita menerapkan 3M, sudah pasti minimal sekali kita menjauhi terhadap COVID-19. COVID ini belum selesai dan harus kita laksanakan protokol 3M. Demikian Bu. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Dan setelah ini saya akan berbincang bersama dengan Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Marullah Matali, masih membahas seputar sosialisasi gerakan 3M di lingkup yang lebih luas, yaitu di Jakarta Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona.
Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona. Kali ini saya akan berbincang bersama dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Marullah Matali. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Ya. Pak, kita tahu bersama bahwa pemerintah juga sedang menggalakkan gerakan 3M. Nah, ini di Jakarta Selatan, seperti apa sih sosialisasi yang dilakukan supaya semua masyarakat bisa patuh, Pak? Pertama begini, 3M itu bukan cuma milik Jakarta Selatan tentu. Ini milik seluruh dunia sekarang ini. Orang mulai menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ada yang nambah lagi bahkan, menghindari kerumunan gitu misalnya. Di Jakarta Selatan seperti juga di tempat-tempat yang lain, komitmen ini harus betul-betul dijaga dengan baik. Dan dukungan masyarakat untuk kampanye 3M, untuk gerakan 3M ini tentu menjadi sangat-sangat penting bagi kita di Jakarta Selatan khususnya. Oke. Nah, ini sejauh ini Bapak melihat pelanggarnya masyarakat yang tidak patuh itu di Jakarta Selatan tinggikah masih angkanya atau masyarakat sudah mulai patuh, Pak? Dalam bahasa yang negatif kita sering mengatakan bahwa itu pelanggarnya, tapi dalam bahasa-bahasa yang reguler saya sering mengatakan banyak orang yang belum memahami ini. Banyak orang yang belum memahami ini. Oleh karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa memberikan pemahaman-pemahaman, termasuk diantaranya mudah-mudahan ini, agar masyarakat mulai lagi aware terhadap COVID-19. Dan efeknya juga sanksi itu membuat efek jera ya, Pak, kepada mereka yang tidak patuh. Jadi ini seperti ini nih, saya mengapresiasi ini. Ini sebenarnya kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah belum berhenti menyelesaikan atau menangani COVID-19. Ini perlunya bahu-membahu di antara kita. Hari ini kan saya bersama dengan media mengatakan bahwa media perlu dukung ini dalam setiap penegakan, bukan untuk mempermalukan orang, bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan pemerintah Republik Indonesia di kelas mikronya di Jakarta Selatan, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan masih sangat serius menuntaskan masalah ini dengan kampanye 3M seperti yang tadi saya gambarkan, mulai dari sosialisasi sampai pada penegakan hukum. Jadi, ya, Pak, ini kita akan menyaksikan sebentar ada beberapa warga yang ingin bertanya ke Bapak seputar sosialisasi 3M. Bapak Wali Kota, bagaimana cara Bapak mengawasi restoran-restoran, rumah-rumah makan, mal-mal, dan juga lokasi-lokasi pariwisata, begitu banyaknya destinasi wisata di Jakarta Selatan. Nah, bagaimana Bapak mengawasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19? Saya ingin bertanya, untuk anak muda atau usia remaja, Pemda Jaksel menggunakan media apa untuk sosialisasi gerakan 3M agar dipahami? Pertanyaan pertama, Pak, siapa yang mengawasi tempat makan atau mal di kawasan Jakarta Selatan agar protokol kesehatan yang sudah bersama ditetapkan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, ditaati oleh semua? Jadi yang pertama jawaban makronya begini, semua kita mengawasi tentu. Bahkan media juga sering memberikan masukan-masukan kepada saya. Tetapi yang punya tugas, ada gugus-gugus tugas. Mulai dari gugus tugas tingkat nasional, gugus tugas tingkat provinsi, gugus tugas tingkat kota. Kalau di Jakarta Selatan yang dipenuhi dengan banyak juga mal di Jakarta Selatan, mungkin mayoritas mal ada di Jakarta Selatan, jangan-jangan. Kita turun di tingkat kota, kemudian juga gugus tugas di tingkat kecamatan, kemudian gugus tugas di tingkat kelurahan, sampai level gugus tugas di tingkat RW. Strukturnya sampai di situ. Sebenarnya kita mau turunkan lagi sampai ke tingkat RT. Itu yang melakukan pengawasan-pengawasan secara formal. Yang non formal seluruhnya terlibat. Saya mendapatkan masukan-masukan yang banyak sekali dari segenap masyarakat. WA ke saya, kadang-kadang merespon media sosial kita, memberikan informasi-informasi tentang sesuatu yang terjadi di beberapa tempat umum tertentu. Dan itu saya terima kasih sekali. Masukan-masukan itu biasanya kita respon sesegera mungkin untuk bisa melindungi masyarakat kita dari penyebaran COVID-19. Oke. Pertanyaan kedua, Pak, ini dari warga juga, untuk anak muda dan usia remaja,
Pemda Jakarta Selatan menggunakan media apa sih untuk sosialisasi gerakan 3M? Jadi berbagai media yang kita gunakan. Kalau anak muda itu biasanya kan media sosial. Saya tidak menyebut media sosial apa banyak, semuanya menggunakan media sosial seperti ini. Itu semuanya menjadi stakeholder yang kita gandeng untuk bisa meminimalisir penyebaran di kalangan anak muda. Saat ini memang cukup tebal jumlah orang yang terjangkit dari kalangan anak muda. Bahkan dia berada di posisi yang paling tebalnya gitu ya. Dan anak muda boleh jadi anak-anak mereka itu adalah mahasiswa, dan boleh jadi mereka juga sekolah di sekolah menengah atas gitu ya, sekolah menengah atas. Itu juga kita lakukan nanti sosialisasinya. Sekarang ini sudah kita lakukan juga, menggandeng beberapa perguruan tinggi yang ada di Jakarta Selatan, cukup banyak yang kita gandeng. Kemudian sekolah-sekolah menengah atas, biasanya saya memanggil kepala-kepala sekolah melalui kepala suku dinas. Di sini suku dinas ada 2, suku dinas pendidikan 1 dan suku dinas pendidikan 2. Saya menugaskan kepada mereka untuk berkomunikasi kepada orang tua wali dari anak-anak siswa-siswa sekolah maupun mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa biasanya kita tambahkan lagi, meskipun di sekolah juga kita tambahkan lagi guru-guru yang punya kontak langsung dengan anak-anak sekolah. Kemudian dosen-dosen, tenaga-tenaga pengajar di perguruan tinggi yang punya kontak langsung dengan mahasiswa-mahasiswanya, mereka bisa memanfaatkan komunikasi ini untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19. Ya, Pak, kita juga tahu bersama bahwa satu contoh di Kelurahan Cikoko, Pancoran ini menggunakan media sosial, aktif sekali di media sosial, mengikut sertakan bahkan masyarakat di tingkat RW. Nah, ini memang dari Bapak K yang ingin meminta melibatkan seluruh lapisan masyarakat juga dilibatkan sama-sama untuk sosialisasi gerakan 3M ini. Jadi gini, 65 kelurahan di Jakarta Selatan di 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Itu semuanya memang kita minta, dan tiap hari saya memonitor. Tiap hari saya memonitor. Mereka melaporkan, masing-masing punya inovasi dan kreativitas sendiri-sendiri. Mungkin yang dilihat Mbak Yuli hari ini Cikoko gitu ya. Karena ada sudut pandang tertentu yang menarik. Sementara di kelurahan yang lain juga melakukan hal tersebut. Hanya beda-beda variasinya saja. Lurah kita nih, saya setiap pagi menyampaikan apa saja yang dilaksanakan oleh teman-teman lurah full. 65 kelurahan full, mereka laporkan setiap hari terkait dengan apa yang mereka lakukan untuk PSBB ini. Pendekatannya tidak boleh monoton. Ini udah 6 bulan lebih kan? Sudah 7 bulanan, kita masuk 7 bulanan. Dan ini harus kuat-kuat bertahan, endurance-nya harus tinggi. Kalau kita tidak punya inovasi, kreativitas gitu ya, satu kelurahan yang kemarin inovasinya beberapa bulan yang lalu tinggi, sekarang dia monoton, boleh jadi akan ketinggalan gitu. Maka saya minta juga setiap lurah mengembangkan inovasi dan kreativitas. Jangan sampai kita lelah. Karena virusnya tidak pernah lelah nih. Virusnya tidak pernah lelah, kita harus kuat-kuatan dengan virusnya. Maka lurah-lurah juga harus mensosialisasikan ini dengan penuh semangat terus. Dan masyarakat bisa melakukan simple, patuhi gerakan 3M. Patuhi gerakan 3M. Menggunakan itu sangat masker. penting, Ya, sangat penting. Hari ini kita ngomong juga pakai masker. Pakai masker. COVID-19 nyata, kita wajib waspada. Ingat untuk selalu melakukan gerakan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah episode Bersatu Melawan Corona kali ini. Kita jumpa lagi di episode lainnya. Sampai jumpa.